Abu Daud, nomor hadis 1258. Salat sunnah yang terkait mungkin waktunya dekat dengan salat fardu yang 5 waktu itu, ini dibagi 2 bagian. Ini teorinya supaya dipahami dengan baik ya. Ada yang disebut dengan salat rawatib. Apa artinya rawatib? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Apa artinya rawatib? Baik. Rawatib itu jamak dari kata ratib. Apa artinya ratib? Baik. Bukan Allahu alam. Ratib itu adalah sesuatu yang tersusun dengan rapi atau berurutan sifatnya. Tersusun berurutan atau tersusun dengan rapi. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tertib. Tertib kan berurutan, rapi. Ada sholat-sholat sunnah yang waktunya tersusun rapi berurutan dengan sholat fardu. Terletak sebelumnya atau setelahnya. Jumlah rawatib ini itu ada 12 sholatnya. Diketahui jumlah 12 ini dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidz, disebut dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 414 riwayat Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Man shalla 12 raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang dan malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Baik. Perhatikan, raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2, 4, 6, 8 tambah 4, 12. Jumlahnya 12 rakaat. Siapa yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, Allah, sebelum dia wafat, terus dia kerjakan sampai meninggalnya, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibalas oleh Allah kerja kerasnya ini dengan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Luar biasa. Ini. Nah, Ummu Habibah ketika mendengar kalimat Nabi ini, maka berkata pada dirinya, bima ma'na, laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya nggak akan pernah tinggalkan ini selama hidup saya. Bayangkan nggak? Ummu Habibah itu istri Nabi, orang paling mulia, Ummul Mukminin, di surganya bersama Nabi, jelas sudah punya rumah, kelasnya elit luar biasa. Ketika mendengar kalimat ini yang amalan sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan ini selama hidup saya. Istri Nabi, dekat dengan Nabi, ahli surga, surganya terbaik, rumah paling elit, mendengar amalan sunnah, saya nggak akan tinggalkan. Ada perempuan, bukan di sini, di luar sana. Bukan istri Nabi, tidak dekat dengan Nabi. Belum jelas status surganya. Amalan berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, ditawarin surga, rumah di surga. Jangankan sunnahnya, yang wajibnya pun kadang terlambat. Cita-cita masuk surga Firdaus tanpa hisab. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ketemu ini, teruskan. Sebentar, teruskan dulu, belum selesai. Teman-teman sekalian, di sini kita temukan ada sebelum, ada setelah. Jelas? 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Dalam bahasa Arab kita tuliskan sebelum, bahasa Arabnya qabla. Zuhur. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Jelas? Kalau kita ingin hilangkan kalimat yang kedua, misal ini disebut mudhaf ilaih. Kalimat yang disandarkan. Kalau menunjuk kepada waktu, ingin kita buang ininya, supaya menunjuk pada kalimat yang dibuang, maka tambahkan ya setelahnya plus ta sebagai sifat. Asalnya qabla, ya, asalnya a, karena ada ya, maka huruf sebelumnya di i. Di qabliyah. Jelas ya? Maka kita dengar kalimat qabliyah, zuhur misalnya, itu maksudnya sebelum zuhur. Baik. Setelah, bahasa Arabnya ba'da. Setelah zuhur, ba'da zuhur. Di setelah, bahasa Arabnya apa? Ba'da. Kalau Anda sudah mengucapkan ba'da, jangan diucapkan setelah lagi. Itu 2 kata yang berulang sama. Paham ya? Kita ketemuan yuk. Kapan? Di mana? Di Masjid Indonesia. Kapan? Udah setelah ba'da asar deh. Setelah ba'da asar. Jadi kalau sudah setelah, itu ba'da. Tidak perlu menyebutkan keduanya lagi. Jelas ya? Ba'da zuhur. Hilangkan zuhurnya, muncul ya dengan ta'nya. Dikenal dengan ba'diyah. Paham sampai sini? Baik, saya simpan dulu ini. Jadi sebelum, bahasa Arabnya apa? Qabla. Setelah? Ba'da. Baik, ketemu kalimatnya. Sekarang lihat. Ini 12 sholat ini disebut apa? Rawatib. Kenapa disebut rawatib? Karena susunannya teriring langsung dengan sholat fardu
baik sebelum atau setelahnya, dan punya fungsi melengkapi sholat fardu. Jadi yang kurang di sholat fardu dilengkapi oleh ini. Nah, ada sholat ini di luar yang ini yang rawatib disebut dengan mutlak. Mutlak, sifatnya ditunaikan, terdiri dari dua waktunya. Satu, ada yang memang berdekatan dengan sholat fardu, tapi dia tidak punya fungsi menyempurnakan sholat fardu. Fungsinya fungsi sendiri, terpisah dari yang fardu. Cuman waktunya berdekatan. Contoh, asar. Asar ini ada sunnahnya mutlak 4 rakaat, ditemukan di Abu Daud nomor hadis 1257. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang bisa salat 4 rakaat sebelum zuhur. Paham? 4 rakaat sebelum asar. Baik, 4 rakaat sebelum asar. Saya ralat 4 rakaat sebelum asar. Ini masuk kategori salat apa? Mutlak. Paham sampai sini? Baik, ada juga yang waktunya terpisah jauh dengan salat fardu. Misal tahajud, qiyamul lail, salat duha, ya salat wudu, salat tahiyatul masjid, salat di belakang makam Ibrahim. Maka ada salat yang kedua yang sifatnya terpisah jauh waktunya dari salat fardu. Di antara salat mutlak juga yang berdekatan waktunya dengan salat fardu tapi dia mutlak bukan rawatib adalah qabliyah maghrib. 2 rakaat. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1258. Ya, kata Nabi, lihat kalimatnya. Ya. Sallu qabla al-maghrib rak'atain liman yasha. Silahkan salat sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang ingin. Ingat ada kalimat bagi yang ingin. Beda redaksi ini dengan salat-salat yang lainnya. Wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Apa maksudnya kalimat ini? Salat 2 rakaat sebelum maghrib ini sekalipun statusnya sunnah, masuk dalam mutlak tapi tidak begitu dianjurkan oleh Nabi. Ya, karena waktunya yang sangat singkat, mepet antara adzan dengan iqamah plus dari maghrib ke isya. Kalau orang pada sholat semua maghribnya mundur mendekat kepada isya, bagi antum gak ada masalah. Bagi orang tawaf yang ada di Mekah, bagi sekitaran di Madinah, atau waktunya yang sangat mepet, makanya di Arab umumnya ketika selesai adzan itu umumnya akan cepat langsung iqamah. Nah, kalau misalnya Anda dalam situasi sudah baca Al-Quran, sudah berdoa, karena doa antara adzan dengan iqamat cepat dikabulkan, lebih cepat dikabulkan, Anda berdoa, sudah baca Al-Quran, masih ada waktu, orang pada belum datang, Anda ingin sholat, maka dipandang lebih bagus sholat daripada melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Ya, Anda malah bikin status, belum ada orang nih, sedang menunggu sholat maghrib. Paham ya? Sudah. Dah. Baik. Saya tanya sekarang. Sudah? Baik, saya tanya sekarang. Ya, sebelum zuhur ada sholat? Ada sholat sunnah? Apa jenisnya? Rawatib. Setelah zuhur ada sholat sunnah? Apa jenisnya? Baik, sebelum asar ada sholat sunnah? Baik, tidak ada. Yang bilang tidak ada angkat tangan? Yang bilang ada angkat tangan? Yang tidak jelas gak usah ngangkat. Lihat, sebelum asar ada, kan kita bahas. Apa jenisnya? Mutlak. Baik ya, sebelum maghrib ada salat sunnah? Apa jenisnya? Mutlak. Ba'da maghrib ada salat sunnah? Ada. Apa jenisnya? Rawatib. Masya Allah. Sebelum isya ada salat sunnah? Apa jenisnya? Kan saya nggak pernah terangkan. Bagaimana Anda bisa jawab? Saya kan belum sebutkan. Baik ya, belum. Saya nggak sebutkan. Coba lihat, ada nggak sebelum isya? Jangan pernah mengarang, karena mengarang hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau ada dalil silakan kerjakan. Sebelum isya boleh 2 rakaat, boleh. Masuk dalam konteks mutlak. Karena setiap antara adzan dengan iqamah kebolehan ada salat 2 rakaat. Ini mutlak sifatnya. Boleh. Ba'da isya ada? Apa namanya? Rawatib. Baik. Sebelum apa bahasa Arabnya? Qabla. Baik. Sebelum salat? Qabliyah. Baik. Setelah apa bahasa Arabnya? Ba'da. Setelah salat? Ba'diyah. Baik. Qabliyah zuhur ada enggak? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ba'diyah zuhur? Berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Qabliyah asar? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Apa jenis qabliyahnya? Mutlak. Jelas? Sebelum zuhur apa jenis qabliyahnya? Rawatib. Di sini seringkali orang keliru menduga bahwa kalau disebutkan qabliyah itu yang dimaksud rawatib. Ini sering keliru di sini. Sehingga ketika disebutkan nggak ada qobliyah asar. Ada qobliyah asar, yang nggak ada itu rawatib sebelum asar. Jelas ya?
Qobliyah asar ada jenisnya disebut dengan mutlak. Di qobliyah itu nama umum bagi setiap sholat yang ditunaikan sebelum sholat fardunya. Jenisnya bisa mutlak, bisa rawatib. Paham sampai sini?